Nah, Terus ini apa namanya? Saya juga ngerangkum juga nih, soalnya tadi ada pengen ngebahas mengenai ICBP, INDF gitu kan ya. Nah, sekarang ada juga yang nanyain, banyak juga yang nanyain masalah Java pas, ya bagaimana? saham Ja- Java sama saham Java mas, Oh, Java, Java, iya ya JPF, Java, ya. iya Java. JPF, JPFA ya. Nah, pertanyaannya mungkin gini aja deh, ya. Terus ada yang nanyain Cepin juga gitu ya. Nah, mungkin bisa dilihat nih mas, ya, Java dan Cepin ini gitu kan. Apalagi kan memang Cepin kan sarung pokpan kalau nggak salah ya mas ya. Iya, cara Nah, pakan. pakan ayam kalau nggak salah gitu kan ya. Nah, mungkin bisa dilihat ini mas, karena kan sehabis puasa gitu kan ya, kebutuhan ayam segala macam gitu kan Betul. ya. Fundamentalnya seperti apa gitu kan ya, atau menurut pendapat Mas Abraham sendiri mengenai dua saham ini apa gimana Mas? Oke, balik aja ya, kita pakai valuasinya PE aja ya gitu, dibandingkan antara PSI perusahaan tersebut dengan sektornya. Java itu, Java Concrete itu PE-nya di 6,73, sementara Cepet itu di Hmm, 16,93. Kalau teman-teman lihat rata-rata sektornya itu per hari ini adalah di 15,22 gitu. Jadi hmm, kalau misalnya ditanya siapa yang lebih murah, Java lebih murah gitu kan dibandingkan dengan hmm, Cepin. Dan juga sebetulnya ada yang menarik gitu kan. Biasanya sih menjelang 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 eh, Lebaran, Idul Fitri itu terjadi bisa dibilang permintaan terhadap ayam-ayam gitu kan. Tapi so sad to be apa ya, sayang sekali pada tahun ini itu tidak terjadi karena setelah saya cari tahu hmm, penyebabnya itu adalah di harga jagung gitu. Harga jagung, balik lagi, ini kondisinya mirip seperti dengan ICBP tadi gitu kan. Harga jagung itu hmm. merupakan salah satu, sorry, jagung itu Makanan. merupakan salah satu barang yang dijadikan main ingredients lagi, salah Iya, satu bahan utama buat pakan ternak, pakan ayam gitu iya, loh. Jadi iya. kalau saya lihat ini kan berdasarkan web investing, jadi itu kenaikannya itu udah cukup cukup signifikan sih gitu kan. Sudah saya pastikan dulu. Hmm, hmm, Jadi corn itu sepanjang tahun itu udah naik hampir 40% gitu kan, year to date gitu kan, yang hmm, berarti gitu kan dampak terhadap uh, revenue mereka itu akan berkurang seiring dengan COGS atau mungkin cost of goods sold yang meningkat gitu. Jadinya hal tersebut itu mengakibatkan naiknya, maksudnya kasarnya seasonality sebelum lebaran dari saham-saham ayam-ayaman ini tuh tidak naik gitu. Tapi ya balik lagi gitu kan, buat saya pribadi Java dan Cepin itu merupakan dua perusahaan yang megang banget di industri pakan ternak gitu kan. Jadi seiring dengan permintaan yang meningkat pasti juga akan ada permintaan terhadap pakan ternak yang meningkat juga gitu kan. Terlebih lagi Java dan hmm. Cepin itu mereka kan nggak hanya sekarang itu nggak hanya pakan ternak aja, mereka banyak produk-produk lain. Contohnya kayak produk olahan, contohnya kayak sosis gitu kan, Hmm, ada susu dan segala macam hmm, gitu. Jadi uh, hmm. teman-teman gitu kan, ini adalah sebuah apa ya namanya, sebuah kesempatan juga sih kalau buat rekan-rekan yang emang buat berinvestasi jangka panjang gitu, buat entry atau mungkin bisa dibilang buat mulai ngelirik nih saham-saham si ayam-ayaman ini gitu. Kenapa? Karena ya Hmm. rasanya sangat mungkin juga gitu ya, kecil kemungkinan gitu buat orang-orang meninggalkan ayam sebagai salah satu makanan sumber protein utama di Indonesia ini gitu kan. Dan juga Hmm. saya kira dari sekian banyak teman-teman yang makan hari ini pasti 1 dari 5 orang, enggak mungkin 4 dari 5 orang makan ayam lah hari ini gitu. Hmm. Gitu. Betul. Jadi bisa dibilang ya selama permintaan terhadap ayam masih ada gitu kan, dan si Java atau Cepin itu mampu buat memenuhi permintaan tersebut, ya harusnya sih mereka aman-aman aja sih gitu. Ya Hmm. balik lagi sih, kondisi seperti kan nggak terjadi selama-lamanya gitu. Oke, baik. Mas Abraham, nih ada pertanyaan nih dari saya juga nih ya, mengenai mungkin tadi juga ada beberapa yang malah nanya di TMG. Kira-kira Mas Abraham ya, ada nggak sih ibaratnya bukan pengganti ya, ada nggak sih saham di sektor selain consumer good ini gitu ya, yang mungkin menarik gitu kan ya, buat teman-teman Ya, analisa sendiri gitu ya, apa namanya, sehingga teman-teman bisa
investasi selain di saham consumer good. Silakan Mas Abraham. Oke, ini yang buat menurut saya pribadi cukup menarik ya gitu. Mungkin ada Mm, teman-teman ngelihat sektor kertas-kertasan gitu kan, pulp and paper ada dua, mm, itu ada dua maut, ada Indah Kiat dan juga Ciwi Kimia gitu kan. Ini cukup menarik gitu. Kenapa? Karena pada pada tahun 2000 mereka tuh sempat naik tinggi pada tahun 2018 gitu kan. Terjadi mm, peningkatan IPS yang sangat luar biasa dan mm, menariknya adalah gitu kan, kinerja mereka itu sama dengan kondisi mereka di 2018 gitu. Jadi kondisi IPS mm, pada 2018 itu kurang lebih mirip dengan kondisi sekarang di tahun 2022 ini, 2021 ini. mm, Tapi harganya gitu kan, harganya teman-teman lihat sendiri gitu. Di harga 2018 itu mm, harganya sekitar 18 sampai 20 ribu, mungkin sekarang mereka harganya di harga 6 ribu sampai 7 ribu gitu kan. Dan lagi gitu buat mm, teman-teman mungkin bisa mencari tahu nih ke depannya eh, berapa sih harga pulp and paper itu. Biasanya sih kalau mereka itu banyaknya ekspor ke China ya gitu. Jadi teman-teman lihat nih pulp and paper di China bagaimana gitu. Terus kira-kira teman-teman lihat gitu, itu ada sebuah bisa dibilang ada lagging antara harga komoditasnya gitu. Mereka salah satu dari saham komoditas maksudnya. Dia komoditasnya dan juga mereka itu bisa dibilang ya harganya masih dibilang ketinggalan dibandingkan harga komoditasnya dia. Ini mirip dengan kondisi harga batu bara pada mungkin kuartal ketiga atau kuartal keempat tahun lalu gitu. Jadi harga mm, komoditasnya udah naik nih gitu kan, tapi harga emitennya saham emitennya itu masih di bawah lah gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa memperhatikan gitu kan. Kalau misalkan tidak ada masalah apapun dalam perusahaan mereka gitu kan ya mungkin teman-teman bisa bisa melihat lah gitu bandingkan dari kinerja mereka sepanjang kemarin 2018 sampai dengan 2021. Harusnya sih ya menurut saya pribadi gitu kan. Uh, Emang ini lagging aja sih. Belum ada yang lirik. Wah, kalau misalkan ada yang lirik gitu mungkin kenceng kali naiknya ya. Gitu. Itu yang pertama gitu kan. Sektor pulp and paper. mm, Terus yang kedua, mm, saya pribadi sih gitu tertarik dengan sektor sorry ini banyak sekali sektor teknologi. Mungkin kalau apa ya namanya, teman-teman mungkin ngelihat banyak sekali tuh yang namanya permintaan terhadap uh, aduh saya lupa nama. Database, sorry, data center dan segala macam gitu. yeah. Karena teman-teman bisa ngeliat tuh bahwa ke depannya kan mungkin Indonesia bakal beralih ke arah sana gitu kan. Jadi permintaan terhadap Mm, teknologi akan meningkat gitu kan. Permintaan terhadap database makin meningkat. Teman-teman bisa ngeliat ada beberapa perusahaan yang bisa dibilang mereka itu growth, bisa dibilang kasarnya adalah growth. Mungkin ini maksudnya bukan ke value investing tapi ke growth investing gitu. Jadi uh, mereka itu selalu bertumbuh setiap tahunnya gitu. Kalau saya pribadi gitu dia mm, dari sektor data center itu saya paling suka sama Metrodata gitu. Jadi mm, Metrodata ini saya ngelihat mereka solid banget ya sepanjang beberapa tahun ke belakang ini secara garis besar gitu revenue kinerja mereka itu meningkat dan juga buat saya pribadi sih mereka selalu memenuhi ekspektasi saya aja gitu. Oh, saya expect mereka naik gitu. Jadi teman-teman bisa memperhatikan kembali si Metrodata tadi dengan si mungkin INKP sama Tekim kali ya itu dua maut itu mm. dua pulpen paper mungkin Gua mau iya dua maut gitu. Terus itu sih yang paling yang menurut saya cukup menarik gitu. Yang sisanya mungkin kalau teman-teman ngelihat biasanya sih ini ada siklus gitu kan. Setelah harga komoditasnya naik gitu kan, di mana kita tuh sebagai dua penghasil komoditas yang harganya naik gila-gilaan, ada CPO dan juga batu bara gitu kan. Biasanya itu mm, ada banyak duit berlebih tuh gitu kan, duit berlebih dari juragan-juragan batu bara gitu kan, juga pegawai-pegawai batu bara gitu. Biasanya sih mereka itu bakal mungkin spendingnya itu ke properti gitu dan juga mungkin ke mobil gitu. Jadi mm, teman-teman bisa perhatikan sektor otomotif itu kan mungkin ada di sini ada ASII dan juga IMAS jadi mungkin ke sektor properti juga mungkin teman bisa melihat. Lalu terkait dengan IKN ini beda cerita lagi gitu kan tadi terus juga terkait dengan IKN gitu kan teman-teman bisa memperhatikan apakah semoga aja ini bisa menjadi apa ya namanya ya salah satu katalis positif gitu buat cash flow dari geng konstruksi gitu kan seperti yang kita tahu bahwa geng konstruksi itu PR-nya ada di cash flow mereka kan gitu jadi mm, semoga aja dengan adanya si IKN ini dan juga banyak yang apa ya bisa dibilang ada cerita-cerita tentang investor teman-teman yang suka sama saham konstruksi ini bisa dibilang mendapatkan angin segar gitu. Kenapa ya? Karena tadi mm. dengan adanya proyek baru dengan harapan mereka dapat proyek dan juga bisa menumbuhkan cash flow mereka. Jadi kurang lebih seperti itu Kang Firman saham-sahamnya tadi dan Hmm. juga sektor-sektornya.
Ya, jadi teknologi ada gitu kan ya, kertas-kertasan ada gitu Ya, kan ya. Jadi lumayan sebenarnya teman-teman nih kalau misalnya memperhatiin ini daging banget gitu kan ya. Jadi selain kita ya. ngebahas consumer good gitu ya, jadi ada bocoran sedikit lah gitu ya. Mungkin nanti kita bisa IG live lagi ya, apa Mas Baik, baik, Abraham yang baik. mengenai apa sektor nih gitu kan ya. Ya, Nah, oke, mungkin gini Mas, apa namanya mungkin terkait ini ya pertanyaan dari teman-teman saya coba bacain ya Mas ya. baik, baik. Silakan. Sebentar Mas ya. Pertanyaan yang menarik nih. Oke. Tadi kan rokok kan sudah ya Mas ya jelasin HMSP terus apa namanya GGRM gitu kan ya. Terus WIMS ya yang tadi Mas Abram Wim. ini. Nah, Iya, ini Wim. pertanyaan ini mengenai isu cukai Mas. Nah, menurut Mas. Mas Abram sendiri bagaimana nih Mas? Kan tadi kan Eh, apa namanya ada beberapa lah gitu kan yang disebutin sama Mas Abraham mengenai cukai rokok kondisinya ya maksudnya. Oke silakan Mas Abraham. ya, setahu saya ini kan cukai rokok itu pakai persenan gitu kan ya. Jadi ini ini baik lagi ini bukan bukan apa ya namanya, bukan pom-pom atau bukan apapun gitu. Tapi ini mungkin bisa dibilang Hmm, ya menyampaikan opini saya terhadap cukai rokok gitu. Jadi hmm, cukai rokok itu kan kalau nggak salah sekitar 12% ya, 12% dari harga rokoknya gitu kan. Jadi eh, hmm. buat teman-teman itu kalau misalkan rokoknya 30.000 maka harganya itu bakal naik 30.000 kali 12 itu berarti sekitar 3.000 tiga ribu sampai enam empat ratus. ribu ya 3.600 Hmm, jadi kan harganya jadi 33.600 gitu. Jadi eh, buat teman-teman yang emang rokoknya mahal gitu kayak Marlboro, setelahnya Marlboro mahal ya mungkin kayak Marlboro, kayak Dunhill dan juga kayak apa sih itu Jisamsu dan segala macamnya itu dia akan memberikan dampak yang cukup buruk ya. Kenapa gitu? Karena ada namanya kenaikan harga karena cukai tersebut hmm, gitu. Jadi hmm, ini kan seperti yang saya tadi sempat singgung sebelumnya gitu kan. Jadi apakah kenaikan cukai ini berdampak buruk? Oh, jelas saja berdampak buruk gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya kan segala itu sudah menjadi sebuah hukum gitu kan. Kalau misalkan harganya naik maka permintaan itu akan berkurang gitu kan. Price naik maka permintaan hmm, berkurang. Jadi eh, teman-teman bisa dibilang yang namanya cukai ini sangat berdampak buruk. Tapi gitu kan, karena melihat yang namanya si cukai rokok ini adalah, rokok ini adalah barang inelastis gitu kan. Tadi saya sudah sempat sampaikan hmm, bahwa yang namanya barang inelastis itu mereka tetap bakal ngada-ngadain lah gitu kan. Maupun terjadi rokok yang hmm, penting rokok gitu kan. Dan yang hmm, mereka lakukan sebagai proker itu biasanya adalah mereka switching ke yang harganya lebih rendah gitu kan. Jadi buat hmm, teman-teman gitu kan, kira-kira siapa yang paling diuntungkan gitu ya, tentu saja dengan si perusahaan rokok yang mempunyai produk yang harganya lebih murah. Dalam case ini adalah WIM. yes betul. Tapi apakah Yes. WIM itu bakal diuntungkan juga? Ya enggak juga gitu loh. Jadi kalau misalkan Hmm, dianggap apakah ini si WIM itu paling iya diuntungkan, tapi secara keseluruhan itu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perusahaan-perusahaan rokok gitu loh. Jadi hmm, harganya naik, terus permintaan mereka kan berkurang. Tapi buat yang hardcore ngerokok, mereka pasti lebih lebih pilih buat switching ke yang harganya lebih murah. Dan di sini WIM itu bisa dibilang karena tadi pakai persenan gitu kan, harganya 10.000 naik 12% cuma jadi 11.200 gitu. Harganya 15.000 hmm, naik jadi paling cuma jadi 16.000 17.000 gitu kan. Dan hmm, dampaknya itu mungkin kalau misalkan dampak ke perusahaan yang harga rokoknya mahal-mahal itu mungkin 100. Nah, kalau WIM ini mungkin cuma 50 atau 40 gitu. Jadi dampaknya itu jauh lebih apa ya, lebih teredam dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang punya rokok yang lebih mahal tadi. Kurang lebih seperti itu sih gitu kasarnya ya. Oke, baik. Ini jadi pertanyaan penutup nih, Mas. Ya, ini kalau Baik, misalkan baik. saya bacain pertanyaan dari Pak Indra ya. Pak, tolong bahas sekuritas yang recommended. Nah, sekarang kan kebetulan kan ini kan sama Mas Abraham nih, gitu kan ya, Betul, dengan betul. Provindo. Mungkin Mas Abraham bisa sampaikan gitu kan ya, apa saja sih benefit kalau misalkan menjadi investor di Provindo Sekuritas. Silakan Mas Abraham. Oke, iya, iya. Sebetulnya yang mungkin saya rasakan benefit kalau misalkan saya jadi apa ya, nasabah Investor. itu teman-teman tuh punya akses buat bertanya ke tim analis gitu kan. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman bikin bikin akun, teman-teman bakal di-invite oleh admin Provindo, lalu bakal ada grupnya tuh. Nah, teman-teman tuh punya akses buat bertanya terhadap tim analis itu. Jadi setidaknya gitu Hmm. buat teman-teman yang masih pemula
kan suka bingung tuh saham itu ada 700 ada 750 kan gitu kan. Hmm. Ya nggak semuanya juga satu, bahkan saja nggak tahu gitu loh semua saham yang ada di IDX itu kan. Tapi kalau Hmm. misalkan teman-teman pingin tahu suatu saham itu kan pasti kan teman-teman mulai mencari tahu kan gitu. Dan teman-teman itu terus menjadikan bertanya ask the analyst itu buat sebagai pijakan pertama nih gitu kan. Contohnya kayak Pak, kira-kira sektor apa tadi? Mungkin teman-teman bisa menanyakan apa yang Kang Firman tanyakan tadi ke saya gitu melalui fitur tersebut gitu loh. Jadi teman-teman Hmm. nanti di-invite ke grup WA, teman-teman di-invite ke grup, jadi tinggal tanya aja, saya mau nanya kira-kira saham ini bagaimana sih gitu kan. Nah, itu bakal bakal Hmm. bakal dibahas mungkin secara secara general gitu buat sebagai oh kira-kira kalau misalkan saya masih oh ternyata begini ya gitu. Mungkin nanti Hmm. ada tambahan lagi kira-kira apa perlu perlu yang apa ya misalnya dibilang ada eh, teman-teman disarankan buat contohnya kayak misalkan beli begini buat jual begini atau mungkin secara teknikal buat trading diberikan trading range-nya segala macam. Jadi teman-teman bisa menanyakan apapun terkait saham ke tim analis gitu melalui WA group tersebut. Begitu kan? Nah, lo kan kurang apa lagi nih Provindo Sekuritas ya? Iya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, Mas Abraham, coba Mas Abraham mungkin ada closing statement ya dari Mas Abraham untuk kegiatan IG Live malam ini. Silahkan apapun itu, gitu kan yang mau ngajak jadi investor di Provindo, mangga silakan. Apakah Iya, ada iya, tips boleh, boleh. atau apapun? Ya, closing statement Oke, dari oke. Mas Abraham, silakan Mas Abraham. Nah, ini closing statement dari saya pribadi gitu kan. Teman-teman, buat teman-teman itu maksudnya apapun contoh maksudnya apapun jenis investasi teman-teman mau trading maupun investasi maupun atau mungkin scalping atau apapun itu teman-teman itu harus kalau bisa sebisa mungkin dilengkapi dengan strategi ya gitu mau exit Hmm. bagaimana mau entry-nya bagaimana mau masuk bagaimana mau jangka waktunya berapa lama gitu jadi teman-teman Hmm. jangan seperti anak ayam kehilangan induk langsung masuk terus bingung mau ngapain di dalam gitu jadi bingungnya tuh pas belum masuk gitu teman bingung dulu aduh sebagaimana kalau udah ngerti baru masuk gitu jadi karena banyak sekali gitu ini kan cerita sih gitu kan saya sekalian curhat colongan dikit untuk nasabah-nasabah Provindo yang emang ikut-ikutan dan segala macam akhirnya mereka salah posisi dan juga akhirnya bingung gitu kan Pak ini bagaimana ya Pak gitu kan ya tentunya ya kita karena hal tersebut itu udah hampir menjadi pertanyaan yang rutin gitu kan jadi sebisa mungkin gitu buat teman-teman sekalian bahwa bingungnya itu jangan udah di dalam gitu. Bingungnya itu sebelum beli gitu. Mending bingung sebelum beli daripada udah beli terus bingung gitu. Jadi Ya, usahakan sebisa mungkin punya plan yang jelas kalau mau entry buat berapa lama, mau yes. masuk di berapa, exitnya bagaimana gitu. Karena pada dasarnya kan karena yang namanya investasi itu kan nggak ada yang benar atau salah gitu kan gitu. Jadi yang benar atau salah cuma ngerasain cuma teman-teman sendiri gitu. Kalau misalkan investasinya ternyata malah berkurang, ya mungkin ada yang salah dengan investasi teman-teman gitu loh. Jadi Hmm. teman-teman tetap harus belajar, tetap harus membuat strategi investasi yang baik. Gitu.